Hari ini kita akan memasuki dunia politik Machiavellian. Konsep yang masih sangat relevan untuk kita bicarakan tentang kondisi politik di negara kita hari ini. Dan ini mungkin akan menjadi salah satu konten gue yang kontroversial, jadi gue mohon agar lu nonton video ini sampai selesai, biar nggak terjadi kegaduhan. Menteri Sosial Juliari Batubara meminta Majelis Hakim membebaskannya dari semua dakwaan kasus korupsi bansos COVID-19. Akhirnya penderitaan kami dengan membebaskan saya dari segala. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mr. President, would you care to comment for the press about the Kenapa kamu tanya begitu? Apa yang suruh salah? Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Sekali lagi akan saya lawan. Sabar. Nanti mereka nggak jadi lagi. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Selamat datang kembali di The Social Vlog. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kontestasi politik 2024 telah selesai. Akan tetapi, hari ini kita masih dipersembahkan oleh drama-drama para pemangku kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Untuk apa mereka melakukan itu? We never know, karena di situ ada banyak kepentingan. Kenapa demikian? Karena yang satu membela demokrasi, yang satu membela tentang kemenangan mereka. Siapa yang benar? Walau alam. Melihat potret politik dan demokrasi hari ini, ya, pasca pemilu 2024, menurut gua sangat menarik ketika kita membahas sebuah gagasan kontroversial dari Niccolò Machiavelli dalam bukunya yang berjudul The Prince, ya, edisi kedua yang terbit tahun 1998. Gagasan Machiavelli tentang kekuasaan, pemerintahan, dan politik serta sifat manusia kiranya telah memicu perdebatan panjang selama berabad-abad. Gambaran dari video gue sebelumnya itu menggambarkan keinginan atau menggambarkan seorang politisi besar zaman dulu, ya, atau pemimpin kita zaman dulu, bagaimana mereka memiliki rasa keinginan untuk menjadi penguasa abadi atau untuk anak cucu-cucunya, ya. Maka dari itu penting rasanya kita harus memahami tentang prinsip berpolitik menurut Niccolò Machiavelli. Kenapa demikian? Karena gue berharap setelah teman-teman memahami ini, kita tidak terjebak lagi dalam kepentingan penguasa, ya, dan mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sehingga kita punya landasan yang argumentatif ketika kita memperjuangkan demokrasi. Meskipun gagasan-gagasannya atau ide-idenya ini sangat kontroversial dan terlihat tidak bermoral atau amoral gitu kan. Akan tetapi inilah keadaan yang sebenarnya dalam realita berpolitik. Karena pada dasarnya sifat manusia itu sendiri adalah keserakahan. Maka meskipun ini sangat kontroversial, tapi ini menunjukkan sebuah realitas yang kompleks dan keras. Dan begitulah kenyataan berpolitik di negara manapun itu. Tidak terkecuali di negara kita sendiri. Machiavelli merupakan seorang filsuf dari Italia, ya. Beliau adalah filsuf yang konsen pada pengkajian politik di abad ke-16.
beliau ini memberikan sebuah gagasan-gagasan yang penting dalam kehidupan berpolitik, di mana beliau menyatakan bahwa boleh melakukan cara apapun untuk melegalkan kekuasaan. Jadi Machiavelli ini berpendapat bahwa pemimpin itu harus memiliki sifat bahwa dia harus mementingkan stabilitas dan kemakmuran suatu negara, meskipun harus ditempuh dengan jalan yang kotor. Seperti itulah kira-kira sederhana dari pemahaman seorang Machiavelli terhadap kepemimpinan. Entah itu menggunakan cara manipulatif, ya, atau kebohongan, bahkan kekerasan. Yang terpenting adalah stabilitas, kemakmuran suatu negara tersebut. Dari strategi hingga diplomasi internasional, prinsip-prinsip Machiavelli masih sering digunakan oleh para politisi kita. Ini merupakan bentuk manifestasi daripada prinsip-prinsip berpolitik Machiavelli. Contohnya adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas dan kemakmuran suatu negara, ya, di atas prinsip moral merupakan manifestasi langsung daripada prinsip Machiavelli tersebut. Oke, gue kasih contoh. Kasus kemarin yang berseliweran di media sosial kalian, ya, tidak lain dan tidak bukan kasus Anwar Usman sebagai ketua MK waktu itu untuk merubah suatu kebijakan yang dimana kebijakan itu menguntungkan seorang Gibran sehingga beliau bisa lolos menjadi kandidat Cawapres 02, di mana posisi Anwar Usman kala itu adalah pamannya sendiri. Contoh lainnya, teman-teman bisa lihat dari kasus kemarin ketika banyak banget perdebatan tentang undang-undang ITE, ya, yang menganggap bahwa banyak banget pihak yang dirugikan, terutama untuk para aktivis, gitu kan. Terus contoh yang lainnya, mungkin teman-teman juga bisa ngelihat daripada video gue sebelumnya tentang seorang politisi bahwa Bacul menjelaskan bahwa diplomasi itu nanti di akhir dan harus sesuai dengan kesepakatan ketua umum. Artinya di sini banyak banget kepentingan-kepentingan yang justru kepentingan itu di atas daripada hukum itu tersendiri. Apa yang gue sebutin tadi merupakan contoh daripada prinsip-prinsip Machiavelli dalam berpolitik. Ya, maka tidak heran di Indonesia itu banyak sekali praktik-praktik korupsi dan nepotisme birokrasi, ya. Dan kita bisa melihat di akhir-akhir ini bahwa proses demokrasi kita sangat jauh sekali daripada prinsip-prinsip pengawasan berdasarkan moral dan etika. Inilah yang banyak dikritisi daripada prinsip Machiavelli. Jadi kepentingan di atas kesejahteraan rakyat sebetulnya. Tapi Machiavelli itu sendiri menganggap bahwa pemimpin itu ya harus menjaga stabilitas dan kemakmuran negara. Jadi esensinya adalah stabilitas dan kemakmuran negara. Tapi caranya itu boleh dilakukan dengan cara apapun. Bahkan di atas prinsip moral. Ya pada intinya Machiavelli ini memisahkan antara praktik politik dan prinsip moral. Jadi berpolitik itu dianggap sebagai sebuah cara memandang untuk mengurus suatu negara. Prinsip moral itu beda hal, ya. Jadi beliau tidak memasukkan moral ini dalam suatu konteks untuk mengurus sebuah negara, gitu kan. Nah, disinilah banyak kritikan-kritikan muncul dari prinsip Machiavelli ini. Jadi sebagian para ilmuwan atau sebagian para akademisi politik menganggap bahwa prinsip Machiavelli ini sangat tidak etis dan sangat kejam. Nah, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan buat kita. Apakah betul demi kekuasaan kita harus meninggalkan prinsip moral? Dan yang menjadi pertanyaan inti sekali, ya, kita sebagai warga negara Indonesia
yang menganut sistem Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Machiavelli? Yang menurut gue ini pembahasan yang lumayan berat gitu kan. Kenapa demikian? Karena menurut gue Machiavelli ini sebetulnya memberikan banyak wawasan terhadap bagaimana kita memandang suatu kekuasaan dan melakukan praktik politik bernegara, dengan berdasarkan ya kondisi sosial dan sifat masyarakatnya itu sendiri atau sifat manusianya itu sendiri. Namun di sini gue ingin memberikan sedikit refleksi dan kritikan terhadap politisi-politisi yang menggunakan prinsip-prinsip Machiavelli dalam berpolitik. Nah, gue berharap para politisi ini bisa menyeimbangkan antara prinsip Machiavelli ya dengan dasar landasan filosofis negara kita yaitu Pancasila, di mana dalam Pancasila itu terdapat nilai kemanusiaan. Ya, maka disinilah pentingnya lembaga hukum yang menegakkan supremasi hukum. Jadi lembaga hukum ini dijadikan sebagai pisau kebijaksanaan dalam menilai praktik berpolitik dalam negara kita. Jadi gimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video gua, dan jangan lupa berlangganan di channel YouTube gua. Kita bakal bahas lagi tentang politik dan sosial di playlist The Sosball.